tanggal 26 Agustus tahun 2020 bertempat di kediaman masing-masing. Dapat kita ikuti bersama pembukaan acara Leadership Management Training LMT Supervisory Education SE1 Angkatan ke-10 PT PLN Persero. Iya, baik. Ya, sip, baik. Ya, cek. Kalau saya sebutkan ular, jawabnya panjang, tangannya begini nih Pak. Ular panjang. Nah, Ari Jurianto. Silakan. Oke, terima kasih. Saya Rizky Rianto. Terima kasih Pak Alfa, Pak Rusli, Pak Imam Malik, Pak Adi Atma, dan Pak Tri Mulyadi. Selanjutnya pulpen ini saya serahkan kepada Mas Ida. Siap. Pak Rusli, Pak Imam Malik, Pak Adi Atma, Pak Tri Mulyadi, Pak Ari Zurianto. Kemudian saya akan serahkan bolpen ini ke Bu Vera. Bu Vera, silakan. yang akan kami sajikan, Bapak Ibu, yaitu inspirational leader with corporate social responsibility. Ya, artinya pemimpin yang menginspirasi, ya, dengan corporate social responsibility. Dibangun dari dua pilar, yaitu karakter dan kompetensi. Nah, karakter dibangun dari mana? Dari kemampuan moral, morality, ya, kejujuran. Karena pemimpin itu tidak harus punya jabatan. Setuju ya, Bapak Ibu ya? Pemimpin itu selama dia punya karakter dan kompetensi untuk mempengaruhi orang lain, dan orang itu mau bergerak dengan tulus dan sukacita, menurut saya itulah seorang pemimpin. Bagaimana menjadi pemimpin inspirasional? Dua prinsip: integritas bekerja dan prestasi kerja. Kita bisa melihat bahwa ada perbedaan antara bos dan leader. Oke. Kalau yang di atas itu adalah seorang bos. Itu dia hanya menjadi bos. Nah, mungkin titik-titik itu akan kita isi sebagai kalau bahasa Inggrisnya go atau laksanakan gitu. Oke, siap. Nah, itu berarti hanya menyuruh atau memerintah bawahannya atau anggotanya atau timnya untuk bekerja. Kemudian sementara gambar dua yang di bawah, dia akan menjadi seorang leader. Benar-benar dia berani di depan untuk istilahnya kalau di depan ya akan memberikan contoh ya. Nah, titik-titik itu bisa diisi dengan let's go. Jadi kebijakan untuk menuju ke satu arah tujuan yang sama. Nah, sumber pengaruh muncul ada dua sumber ya. Ada dua pendekatan Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah pengaruh itu muncul lantaran eksternal. Yang kedua, pengaruh kita muncul itu dari internal diri kita ya. Nah, yang kedua, inilah leader, orang-orang yang membangun sumber pengaruhnya karena dua hal yang sangat kuat, yaitu karakternya dan yang kedua karena kompetensinya. Yang dengan karakternya dan karena kompetensinya itu menjadi modal untuk mempengaruhi orang lain sehingga bergerak bersama mencapai tujuan dan dilakukannya itu dengan tulus dan sukacita. Nah, 4 prinsip inilah Bapak Ibu sebagai bekal buat Anda semua di tingkat supervisor atas ini supaya bisa menjadi pemimpin yang menginspirasi. Mau cek semangatnya dari Bapak Ibu semuanya sekalian. Semangat pagi. Pagi. Itu luar biasa. Bagaimana kehadiran? Jiwa. Oke, baik, aplaus Pak untuk kita semua. Silakan Pak Diksi. Kenalkan, nama saya Imam Malik. Bertugas di PT Alselteng. Pada Hari minggu kuturut ke kota naik Delma istimewa Duduk. di muka Duduk samping Kusir yang sedang bekerja, mengendarai delman supaya baik
jalannya. Oke, mantap. Oke, baik. Jadi ini bentuk proposal kegiatannya Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu kerjakan. Jadi di sini akan dituliskan nama kegiatannya apa. Nah, kemudian di sini diisi dipresentasikan oleh kapan tanggalnya ini, tanggal dan juga tahunnya. Utamakan ini Pak ya, keselamatan bagi petugas PLN nanti yang mungkin akan terjun ke lapangan, terutama mungkin social distancing Pak, jaga jarak, karena kita ketahui bersama bahwa droplet itu dari mungkin dari kita atau mungkin warga yang akan kita temui mengandung virus, kan kita tidak tahu. Jadi kita tetap antisipasi untuk menjaga jarak, social distancing terhadap masyarakat yang akan kita temui. Kalau di saya kebetulan sesuai sama basic saya di lingkungan, Mas. Jadi ada isu besar di nggak jauh sih dari PLTU, kurang lebih 50 sampai 100 meter dari PLTU ada isu banjir. Jadi banjirnya itu cukup lama, memakan waktu mungkin 3 sampai 4 hari. Sementara kondisinya itu dekat dengan sungai, harusnya namanya banjir harusnya aliran itu akan mengarah ke sungai besar gitu, jadi harusnya akan lebih cepat bisa surut. Nah, kemarin kita akan aplikasikan, kemarin sudah survei juga, kita akan aplikasikan untuk bikin sumur resapan biopori di sana ya. Oke, Pak, gimana lagi? Iya, Bro. Apa jadinya yang disurvei apa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Kebetulan kalau isu banjir itu sebenarnya sudah isu yang lama, cukup lama di ring 1 PLTU Asamasam. Kita sempat mempraktekkan sumur biopori tapi di dalam internal PLTU kami untuk mencegah adanya banjir di sekitaran cooling tower. Nah, dan itu alhamdulillah berhasil. Nah, dengan adanya isu bencana banjir tersebut dari warga di sekitar PLTU Asamasam itu ketika banjirnya itu lama sekali surutnya 3-4 hari, dan itu benar-benar berdampak bagi aktivitas warga di sekitaran PLTU Asamasam. Jadi benar-benar berhenti aktivitas mereka. Nah, itu yang dari situ kita tercetus untuk memberikan atau membuat sumur resapan biopori di sepanjang aliran sungai. Memang titiknya belum banyak karena mungkin waktunya juga terbatas, jadi kita baru bisa menanam 10 titik. Harapannya di sana kita bisa meningkatkan daya resap air ke tanah dengan media sumur resapan biopori. Daerah Ketapang sendiri ini Pak, dia terbentuk dari daerah delta itu Pak, daerah pesisir yang memang kondisi airnya memang tidak semuanya bagus Pak, kondisi air tanahnya Pak. Apalagi ditambah belum maksimalnya pelayanan dari PDAM Pak. Banyaknya sungai-sungai yang terhubung langsung ke laut, jadi lebih dekat dengan muara Pak. Perubahan cuaca pada saat kemarau, kondisi air laut masuk ke sungai, jadi menyebabkan air yang disuplai dari PDAM sendiri pun terkadang itu lebih sering lah terjadi Pak. Kualitasnya memang tidak layak untuk kita gunakan untuk mandi atau apa-apa lagi kalau konsumsi. Jadi airnya itu payau Pak, agak-agak asin gitu Pak dari PDAM-nya. Timbul ide
kita kan punya WTP Pak di PLN ini sendiri Pak, yang kita gunakan buat pengolahan air baku untuk pendingin mesin Pak, dan itu kapasitasnya kita berlebihan Pak, kita berlebihan. Jadi selama ini memang udah ada masyarakat atau dari karyawan kita sendiri juga Pak, karyawan kita sendiri juga yang mengambil air dari situ, tapi posisinya itu langsung di dalam tempat WTP, bangunan WTP itu sendiri Pak. Jadi saya koordinasi dengan atasan bagaimana kalau untuk pengambilan air dari warga ini yang dilakukan itu bisa kita buatkan tempat yang posisinya di luar dari peralatan kita. Itu akan luar biasa ya. Banyak buku literatur yang bercerita tentang pemimpin-pemimpin inspirasional itu selalu melakukan 4 hal tadi Bapak Ibu. Ya, mereka memperjuangkan untuk nilai mulia, bukan perkara nilai-nilai rupiah atau apa, bukan ya, nilai mulianya. Yang kedua, saya membaca biografi para pemimpin-pemimpin inspirasional, mereka mesti ada sisi-sisi pengabdiannya. Oke, pemimpin yang inspirasional dari banyak biografi yang saya coba baca, mereka adalah orang-orang yang kreatif. Soekarno itu kreatif ya. Bung Hatta itu kreatif ya, sehingga akhirnya bisa memerdekakan bangsa ini ya. Benar-benar nyata solusinya. Nah yang keempat, saya mengenali para pemimpin dari banyak biografi kepemimpinan itu adalah orang-orang yang sangat konsisten dalam perjuangannya ya. Oke, 1, 2, 3. Salam.